berbicara tentang teknologi informasi, tentu teman-teman harus mengetahui pengertian dari teknologi informasi. Nah, pengertian dari teknologi informasi yaitu teknologi informasi adalah sebuah media, bahan, alat, maupun metode dan teknik yang digunakan agar informasi komunikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan teknologi informasi dapat kita gunakan agar kita dapat mengelola suatu data termasuk memproses, menyimpan, menyusun, mendapatkan, dan memanipulasi suatu data agar informasi yang kita dapatkan dapat menjadi informasi yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan mutu pendidikan telah menjadi topik yang sangat relevan di era digital ini. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung berbagai aspek dalam pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga proses manajemen institusi pendidikan. Adapun beberapa aspek penting terkait manajemen teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu pembelajaran daring. Teknologi memungkinkan pembelajaran dapat digunakan tanpa batas waktu dan tempat, seperti Zoom, Meet, Google Classroom, yang digunakan untuk agar siswa dan pengajar berinteraksi dan berbagi materi serta mengerjakan tugas secara fleksibel. Yang kedua, akses ke sumber belajar yang luas. Teknologi informasi memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber belajar yang lebih beragam dan update seperti e-book, jurnal, video edukasi, dan artikel di internet. Nah, yang ketiga, penggunaan multimedia dalam pembelajaran, seperti penggunaan video yaitu animasi, simulasi, dan presentasi multimedia, dapat membantu menjelaskan materi yang kompleks dan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, pengembangan aplikasi belajar seperti interaktif. Aplikasi pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi pendidikan untuk belajar bahasa, matematika, sains, dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak terbatas hanya pada pembelajaran daring dan penggunaan aplikasi untuk tugas-tugas administratif. Teknologi informasi juga menawarkan peluang besar ataupun peluang yang sangat luas untuk meningkatkan interaktivitas, personalisasi, pembelajaran, kolaborasi, dan pengelolaan pendidikan. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi informasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Secara umum, literasi informasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Nah, proses mengakses sebuah informasi yaitu di mana mengakses sebuah informasi bukan hanya tentang menemukan data ataupun fakta, tetapi melibatkan proses yang kompleks, yaitu yang pertama, pencarian informasi yang efektif, yaitu menggunakan katalog perpustakaan, mesin pencari, ataupun platform bisnis data yang relevan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu teknik pencarian yang tepat. Penggunaan kata kunci yang relevan, teknik pencarian lanjutan. Di dalam literasi informasi tentu memiliki sebuah tantangan. Yang pertama yaitu informasi yang berlebihan. Nah, dengan banyaknya informasi yang tersedia ataupun informasi yang bertebaran di sosial media, pemustaka sering sekali merasa kewalahan ataupun kesulitan untuk memilah dan memilih informasi yang tepat. Yang kedua yaitu misinformasi dan disinformasi. Nah, dalam era digital, beredarnya informasi palsu ataupun tidak akurat menjadi tantangan besar yang memerlukan kecakapan dalam mengevaluasi sumber informasi. Literasi informasi semakin banyak dikembangkan di negara-negara asing yang memperhatikan pembelajaran masyarakatnya. Nah, masing-masing negara pengembang literasi informasi memiliki model yang sudah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di mana model tersebut dikembangkan. Banyak sekali model literasi informasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi informasi.
Model yang sering digunakan untuk mengukur literasi informasi pada pendidikan tinggi antara lain yaitu model standar literasi informasi dari ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, sedangkan logos yang berarti ilmu. Nah, secara harfiah, ekologi merupakan suatu pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungannya. Dasar ekologi sangat penting untuk memahami dinamika kehidupan di bumi dan bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, adapun beberapa konsep dasar ekologi yang relevan dalam berbagai aktivitas lingkungan seperti ini. Nah, dari konsep-konsep dasar ekologi dari aktivitas lingkungan itu hanya ada beberapa yang dapat kita bahas. Nah, yang pertama yaitu ekosistem. Ekosistem merujuk pada suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik. Biotik itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik seperti air, udara, dan tanah yang saling berinteraksi. Nah, yang kedua yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan menggambarkan alur energi dan materi yang mengalir dari suatu organisme ke organisme lain. Adapun contoh dari rantai makanan yaitu kita mengambil contoh seperti rumput. Nah, rumput ini akan dimakan oleh belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Nah, ketika elang mati, ia akan diurai oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer. Nah, sisa-sisa dari elang ini akan diurai kembali ataupun akan diserap oleh rumput. Nah, itulah tadi contoh dari rantai makanan. Kemudian contoh dari jaring-jaring makanan itu sendiri seperti ini. Dalam konteks ini, ekologi membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita menjaga kelestarian alam dan melalui tindakan yang berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan mengeksplorasi tentang pengertian, penggunaan, manfaat, dan tantangan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi merupakan kumpulan perangkat, aplikasi, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim, memproses, serta menerima informasi secara elektronik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan masyarakat digital. Nah, teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan seperti ini. Nah, kemudian teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan seperti ini. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat digital juga seperti ini. Nah, adapun manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua mendukung komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga memperluas akses terhadap informasi dan pendidikan. Nah, yang keempat memperluas inovasi dan kreasi baru. Adapun tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri seperti keamanan dan privasi data, penyalahgunaan teknologi, dan pemutusan koneksi serta gangguan pada jaringan. Ekologi informasi dalam implementasi perpustakaan digital merujuk pada hubungan kompleks antara manusia, teknologi, nilai-nilai, dan aktivitas dalam menciptakan dan mengakses sebuah informasi. Perpustakaan digital juga merupakan manifesting dari kemajuan teknologi informasi yang mengubah cara akses dan mengelola sebuah informasi.
Nah, dalam konteks ekologi informasi, perpustakaan digital menciptakan interaksi antara pengguna teknologi dan nilai-nilai sosial yang beragam. Keberadaan pustakawan menjadi spesies kunci dalam ekosistem ini sangat vital. Mengapa? Karena mereka membantu pengguna menavigasi informasi yang melimpah di dunia digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi informasi dapat menghambat efektivitas implementasi perpustakaan digital di Indonesia, sehingga perlu perhatian lebih untuk mengatasi masalah ini. Nah, adapun beberapa aspek utama terkait ekologi informasi dalam perpustakaan digital. Yang pertama yaitu karakteristik ekologi informasi, dan yang kedua implementasi praktis. Karakteristik ekologi informasi seperti ini. Nah, implementasi praktis seperti ini. Nah, meski perpustakaan digital memiliki banyak kelebihan, namun juga menghadapi beberapa tantangan seperti digital divide dan rendahnya literasi informasi. Untuk mengatasinya, perlu strategi yang efektif dalam meningkatkan edukasi dan aksesibilitas informasi bagi semua kalangan. Nah, dengan demikian, ekologi informasi dalam implementasi perpustakaan digital menjadi suatu sistem yang dinamik, fleksibel, yang memprioritaskan integrasi teknologi, manusia, dan nilai-nilai guna menciptakan akses informasi yang optimal. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif Islam adalah sarana yang memungkinkan untuk umat Islam mengakses sebuah pengetahuan dan informasi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan pemahaman tentang agama. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong pencarian ilmu dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, mencerminkan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Umat Muslim diharapkan untuk memfilter informasi yang diterima, memastikan kebenarannya, dan menghindari penyebaran berita hoaks ataupun berita palsu. Nah, prinsip tabayun, yaitu memeriksa kebenaran, sangat ditekankan agar informasi yang disebarkan tidak merugikan orang lain dan bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan penting dalam dakwah dan penyebaran pesan-pesan positif. Nah, melalui platform digital, umat Muslim dapat menjangkau audiens yang lebih luas dalam menyampaikan sebuah informasi dengan cara yang menarik serta mudah dipahami. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif Islam ini menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam penggunaannya. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung dakwah, pendidikan, dan interaksi sosial yang positif, sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup. Dengan akses yang lebih luas dan sumber informasi pendidikan dan informasi yang lebih luas, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan umat Muslim untuk belajar dan memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik. Dengan pendekatan dengan bijak, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis, serta meningkatkan kontribusi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pelayanan bimbingan literasi dan informasi perpustakaan bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber informasi. Program ini mencakup pelatihan tentang cara mencari referensi, penggunaan database akademik, serta teknik penulisan sitasi yang benar. Nah, dengan bimbingan pustakawan, mahasiswa dapat lebih cepat memahami cara menggunakan
ini, yaitu seperti jurnal elektronik dan repositori digital yang tersedia di perpustakaan. Kegiatan literasi informasi biasanya dilakukan melalui workshop atau kelas yang melibatkan praktik langsung. Mahasiswa diajarkan untuk menggunakan alat manajemen referensi seperti ini. Nah, serta cara melindungi plagiarisme dengan menggunakan perangkat lunak yaitu anti-plagiarisme. Nah, serta cara menghindari plagiarisme dengan menggunakan perangkat lunak anti-plagiarisme. Ini membantu mahasiswa dapat menyusun tugas akhir dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, layanan ini juga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi informasi dalam konteks akademik. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh mahasiswa dapat melakukan penelitian secara mandiri dan kritis, serta mampu mengevaluasi sumber informasi yang mereka gunakan dalam tugas akhir mereka. Nah, pengoptimalisasian keterampilan literasi informasi ilmiah sangat penting dalam konteks pendidikan, terutama di era digital saat ini. Literasi informasi mencangkup kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Nah, dalam penelitian yang dilakukan di berbagai institusi pendidikan, ditemukan bahwasanya pengembangan keterampilan ini membantu siswa dan guru dalam mengakses sebuah informasi yang akurat dan relevan, serta menghindari penyebaran berita yang salah ataupun palsu. Nah, pengoptimalisasian keterampilan literasi informasi ilmiah sangat penting dalam pendidikan tinggi. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi, mengevaluasi sumber, dan menggunakan informasi secara efektif dalam penulisan karya ilmiah. Nah, keterampilan ini esensial untuk membangun argumen yang kuat dan kredibel dalam konteks akademik. Nah, model keterampilan literasi informasi yang perlu diajarkan meliputi identifikasi fakta, kemudian penulisan ilmiah, dan kemampuan temu balik informasi. Nah, dengan menguasai keterampilan ini, siswa dan guru dapat lebih kritis dalam menilai sumber informasi dan memahami konteks ilmiah yang lebih luas. Nah, secara keseluruhan, pengoptimalisasian keterampilan literasi informasi ilmiah tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses sebuah informasi, akan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya literasi di lingkungan akademik. Dengan demikian, institusi pendidikan harus terus berupaya untuk meningkatkan program literasi informasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, informasi pemustaka internal di perpustakaan merupakan aspek sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Pustakawan perlu memahami berbagai jenis koleksi yang dibutuhkan, termasuk buku, jurnal, dan media digital untuk mendukung aktivitas belajar dan penelitian pemustaka. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pemustaka, baik belajar maupun masyarakat umum, menginginkan koleksi yang relevan dan terkini untuk menambah wawasan serta pengetahuan mereka. Proses pengadaan koleksi harus melibatkan analisis kebutuhan informasi pemustaka yang beragam. Nah, faktor-faktor seperti pengalaman pengguna sebelumnya dan rekomendasi dari teman-teman yang mempengaruhi kebutuhan informasi mereka. Oleh karena itu, pustakawan harus selalu memperbaharui dan menyesuaikan koleksi dengan perkembangan zaman dan referensi pengguna. Selain itu, pustakawan perlu melakukan survei secara berkala untuk memenuhi ataupun mengetahui kebutuhan pemustaka secara langsung. Melalui wawancara dan observasi, serta pustakawan dapat mengidentifikasi jenis-jenis koleksi yang kurang tersedia ataupun tidak relevan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Nah, penting bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan informasi yang responsif dan akurat dengan memahami kebutuhan pemustaka dan menyediakan koleksi yang sesuai. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai sumber daya yang efektif dalam mendukung proses belajar dan penelitian mereka. Pull your panties down from under you.